Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Zainul Hasan Genggong, Muhammad Hasan Mutawakil Alawais HMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 Bapak Babul Bahrudin MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Nining Winarsi MPD. Yang terhormat kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya di setiap hal. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dari Prodi TIPS dari Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Perilaku Bullying dalam Interaksi Sosial Siswa di SMP Islam Darul Fikr Desa Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai seseorang sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif pada kehidupan pribadi, sosial, dan masyarakat mereka. Tujuan dari pendidikan yaitu adalah pembentukan karakter siswa. Dalam kenyataannya, pendidikan tidak selalu sesuai dengan tujuan pembentukan karakter. Akan tetapi, pendidikan mempunyai masalah-masalah yang serius dalam kegiatannya. Salah satunya adalah perilaku bullying. Perilaku bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan kepada pihak yang lemah, seperti membuli, mencemooh. Penelitian ini dilakukan di sekolah SMP Islam Darul Fikr Kecamatan Banyuanyar. Alasan penelitian memilih lokasi ini karena sekolah tersebut masih banyak terjadinya perilaku bullying. Dari hasil observasi penelitian utama melihat terdapat perilaku bullying di kalangan siswa, seperti siswa lain mengolok-olok nama ibu dan ayahnya, serta siswa lain mengolok-olok siswa yang memiliki kekurangan fisik, seperti tubuh yang kecil, kurus, serta terdapat tanda lahir di sekitar wajah atau disebut dengan tompel yang sering diolok-olok oleh siswa. B. Fokus masalah. Penelitian ini memfokuskan pada 3 aspek, yaitu bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi dalam interaksi sosial siswa di sekolah SMP Islam Darul Fikr Desa Banyuanyar. Yang kedua, faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pencegahan yang dilakukan sekolah SMP Islam Darul Fikr untuk mengatasi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa. Yang C, rumusan masalah, yang terdiri dari 3 aspek, yaitu bagaimanakah bentuk-bentuk perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, apa sajakah faktor-faktor yang mengaruhi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, bagaimanakah pencegahan yang dilakukan sekolah SMP Islam Darul Fikr untuk mengatasi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa. Yang D, tujuan penelitian, terdiri dari 3 aspek, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi terhadap terjadinya perilaku bullying di kalangan SMP Islam Darul Fikr. Yang ketiga, untuk mengatasi pencegahan yang dilakukan sekolah SMP Islam Darul Fikr untuk mengatasi perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa. E. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur mengenai perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu beberapa pihak, terutama para pembaca, mengenai perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa, yaitu manfaat praktis untuk siswa dan orang tua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pencegahan perilaku bullying terhadap psikologis siswa, serta memberikan informasi yang menyeluruh kepada
orang tua terkait perilaku bullying yang menyebabkan pertengkaran dan lain sebagainya. F. Kajian penelitian terdahulu. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan penelitian lainnya, maka diperlukan untuk melakukan kajian penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini. Penelitian berusaha mengkaji berbagai permasalahan tentang perilaku bullying, interaksi sosial siswa, dan pencantuman beberapa penelitian yang terkait dengan topik permasalahan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Fuadi dan Ali pada tahun 2022 dengan judul Bentuk Perilaku Bullying Secara Mengatasi Masalah Bullying di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk mengetahui dan memahami seseorang melalui praktik inklusif dalam menyeluruh serta sering digunakan untuk menyelidiki fenomena atau subjektif penelitian yang kompleks. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani Hidayat dan Muhammad Taufik pada tahun 2002 dengan judul Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Yang selanjutnya bab 2, yaitu kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, perilaku bullying. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyakiti, merendahkan atau menakut-nakuti orang lain. Perilaku bullying ini biasanya berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, di mana pelaku memiliki kelebihan fisik, status, atau pengaruh dibandingkan korban dan lain sebagainya. Yang kedua adalah interaksi sosial. Konsep interaksi sosial dalam sosiologi yang mengacu pada hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial menjadi dasar kehidupan masyarakat karena melibatkan proses saling memengaruhi melalui tindakan, komunikasi, tanggapan, serta orang lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik oleh Georg Herbert. Di sini saya menggambarkan kerangka konseptual. Yang pertama, perilaku bullying dalam interaksi sosial siswa di SMP Islam Darul Fikr yang nantinya akan turun terhadap interaksi sosial siswa serta terdapat langkah-langkah sekolah dalam mencegahnya serta faktor-faktor perilaku bullying seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor yang terdiri dari faktor dari luar dan dari dalam, serta adanya proses penafsiran dan menghasilkan makna yang nantinya akan menghasilkan dominan pencegahan yang gagal serta pencegahan yang berhasil. Kalau pencegahan yang gagal yaitu terjadinya konflik antar siswa serta persaingan dan pertikaian. Kalau pencegahan yang berhasil seperti harmonis, meningkatkan prestasi belajar, menghindari dari konflik. Yang selanjutnya adalah bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini meyakini bahwa kebenaran atau realitas sosial terbentuk dari kesadaran individu dan sebagainya. B. Kehadiran penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif adalah penelitian yang berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengumpulan data dalam penelitian. Kehadiran penelitian sangatlah penting karena penelitian ini harus secara lurus mengamati, memahami, dan berinteraksi dengan subjek penelitian serta situasi atau konteks yang ada di lapangan. Yang C. Data dan sumber data. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif lapang sehingga sumber utama dalam penelitian ini terdiri informan, yaitu informan penelitian ini terdiri dari siswa, orang tua,
orang tua dari siswa, serta guru. Berarti informan di sini terdiri dari guru, siswa, dan orang tua, yang jumlahnya terdiri dari 13 informan. Serta adanya peristiwa di lapangan. Peristiwa di lapangan itu seperti adanya perilaku bullying, seperti itu, serta adanya dokumentasi. D. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah melibatkan metode wawancara mendalam atau interview atau observasi dan dokumentasi. Itu merupakan dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik model Miles-Huberman. Teknik ini meliputi empat langkah utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Di sini saya memberikan gambaran tentang teknik analisis data dari Miles-Huberman. Yang F. Pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menentukan keabsahan data melalui uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teori serta triangulasi metode. Seperti teknik triangulasi sumber, seperti guna memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validasi yang tinggi serta benar-benar tercerminkan kondisi di lapangan, serta keabsahan temuan diuji dengan membandingkan hasil wawancara siswa dengan pendapat guru serta meningkatkannya dengan kondisi sosial yang lebih luas. Seperti itu. Itu merupakan triangulasi sumber. Serta triangulasi teori. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan menginformasikan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan dalam literatur akademik. Salah satunya teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah teori interaksi simbolik dari G.G. Herbert Mead, yang menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana makna sosial terbentuk melalui interaksi antar individu dalam konteks perilaku bullying di SMP Islam Darul Fikr. Serta teknik triangulasi metode yang memungkinkan untuk penelitian untuk mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk perilaku bullying dan faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi perilaku bullying tersebut, seperti mewawancarai, dokumentasi, dan lain sebagainya.